itulah. Dan saat itu On Studio sedang menjadi trendsetternya studio recording, salah satu studio recording terbaik lah di Indonesia ya. Didinya kan? Ya, dan di situ banyak sekali grup band Indonesia yang sudah hits. Recording di Kang Dul. Satu, Pas Band. Di album kedua kalau nggak salah. Kedua, Riff di lagunya Raja. Tiga, Dewa 19 di album Kirana. Bukan Kirana albumnya, Pandawa 5 ya. Pandawa 5. Keempat, Jamrud mulai album Putri sampai Ningrat sampai di situ. Oh, Ningrat masih di Bandung? Di Bandung, di Kang Dul. Rekamannya ya. Rekaman. Ningrat dan banyak band-band lain yang memang On Studio melahirkan banyak hits lah gitu. Alhamdulillah kita berjodoh dengan studio Kang Dul, On Studio, dan bukan hanya nongkrong, saya di situ juga banyak ilmu dari beliau tentang gimana ngeband, tentang gaya hidup ngeband, pokoknya segala sesuatu yang menyangkut karya lah, banyak banget pelajaran. Tapi nggak tidinya Jack, nanti kita lanjut ya tentang Kang Dul ya, kayaknya asik oge. Setelah kaum reformis, ke band mana deh ya? Setelah kaum reformis, itu kan punya kesempatan satu kali ikut video klipnya Kang Dul tuh, Bong Abong. Nah, selanjutnya saya ditawari lagi dengan satu band yang diproduksi oleh Musika Studio lagi. Musika deh. Namanya Knalpot Band. Knalpot Band. Formasinya Knalpot mah ini 2025 ini sempat viralnya. Viral, lagunya viral. Gitu kan? Ada Untung Suckerhead, ada Tongki, ada si basis atau Pohodei, basis Insanity, si Ade. Ade, saya. Knalpot tuh recordingnya, formasinya Ade, saya, Untung, Tongki. Di On Studio waktu itu? Di Jalan Jakarta kebetulan, di sini, di Antapani sini. Namanya studio si Kang Wawan, Pohodei, Nengaran studio pokoknya Jalan Jakarta di seberangnya Waru ya. Di salah satu ruko di situ. Nah, kita bikin Knalpot dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan mengisi 10 lagu album ya, satu album 10 lagu. Nah, satu lagu yang side A awal judulnya Waktuku Kecil. Lagu mah Jack? Waktuku kecil, ku tak tahu ada yang nyempil. Ku sentil-sentil, ku kira upil, tak taunya pentil. Nah, ternyata Kang Herman salah satu drummerna didinya gitu kan. Betul. Ayeuna viral deui Jack lagu-lagu itu teh. Yang saya kira yang viral itu jelas copy paste-nya. Copy paste-nya dari Waktu Kecil yang Tongki punya gitu. Itu udah fakta jelas. Cuma kalau persoalan si ibunya yang merasa ini lagu saya, monggo silakan aja. Tapi fakta dan data recording ini saya tiba heula gitu. Sudah ada. Dan datanya emang sudah digital, datanya sudah ada fisik, datanya semuanya juga jelas, tapi ini bukan juga mau diadu-aduin ya. Ya lain-lain. Cuma bukan. Lamun secara karya kan orang teh nyaho ya. Yang tahunya Jack waktu pas saya mendengar lagu itu, orang ingetnya Knalpot loh. Memang iya. Oh, nya dulu baheula ente pernah recording kan? Iya. Si Mas Untung gitu. Mas Untung dan Tongki bikin lagu itu jauh-jauh hari sebelum ada sosmed, sebelum ada sosmed. Jauh lah, canaya lah. Jadi ini di 2025 tiba-tiba lagu itu viral, pencipta lagunya ibu-ibu. Pas saya denger, kok bisa kieunya? Nah itu lanjut, next dari Knalpot, produksi Musika Studio. Dari Knalpot, lagi-lagi saya dapat tawaran menjadi additional drummer atau pengisi session player, mengisi drum di Warner Music, namanya Positif. Oh, band Positif. Positif band. Positif nate jadi buat sinetron. Lagunya sempat menjadi salah satu soundtrack. Soundtrack atau back songnya sinetron. Judul lagunya Pagi, ciptaan Emil dan Dik-Dik ya, Dik-Dik Yudantara. Dik-Dik ini gitarisnya Positif.
pagi benar. Terus di saya lihat sini soundtracknya. pokoknya lagu-lagu yang pernah saya rekam, saya mainkan itu nggak mungkin lupa po. Benar. Nggak mungkin lupa, nggak mungkin pokok, nggak mungkin. Nah, dari Positif berarti di tahun yang sama po, tahun 99 itu. Berarti sekali itu kadilah di antara kabeh label berarti kan? Ya, ini ada Musika, ini ada Warner Music. Di tahun yang sama, saya juga menjadi edisional di Jamrut Band, Logis Di Record. tahun yang sama? Di tahun yang sama, tahun 99. Dan masih edisional kan? Dan semuanya edisional. Jadi, sampai saat itu saya ada tawaran diajak tetap menjadi member di Knalpot, atau menjadi member di Positif Band. Antara dua atau menjadi edisional di Jamrut. Ya saya pastikan saat itu, insya Allah saya meyakini bahwa musik itu kan pekerjaan rasa, Bu. Jadi saat itu saya lebih memilih yang nyaman aja lah. Maksudnya yang nyaman, yang realistis gitu. Jadi nggak punya keinginan yang berlebihan, tapi yang realistis aja saat itu, yang berjalan, yang bisa oke gitu, keseharian kita udah jalan aja. Nah, cuman waktu itu saya pastikan ke teman-teman Knalpot sama Positif bahwa saya edisional. Artinya saya di Positif edisional, di Knalpot edisional, di Jamrut pun edisional. Jadi no member lah? Tidak ada member, dan saya belum tercatat sebagai member. Itu saya hanya mortir aja, mortir Cikal itu member. Ya, jadi setelah eranya menyatakan diri member di band-band sebelumnya, selanjutnya saya memilih edisional aja, gitu. Jadi nggak pernah menyangka bahwa dari produk-produk tersebut, pada akhirnya saya dipertemukan dengan Sandi Handoko almarhum, drummernya Jamrut ya, drummernya Jamrut, yang mengabarkan bahwa dia saat itu kondisinya sudah mulai sakit, ada keluhan penyakit lah ya, yang diakibatkan dengan gaya hidup. Nah, udah cerita-cerita ngalir ngidul, akhirnya Man, ini gimana kalau lu audisi gitu? Oh ayo, boleh ikutan. Ngilu audisi untuk band Jamrut ini kan? Ikut audisi itu untuk edisional po, bukan member, karena beliau kan masih ada. Sebagai cadangan lah. Untuk backup lah. Backup. Bisa ada naon di jalan gitu ta. Karena kondisinya sudah sakit. Sudah ada levernya kena, lambungnya kena gitu kan. Nah, jadi saat itu ya saya ikut audisi. Nah, dari hasil audisi itu nggak langsung kepilih, enggak. Bahkan setelah audisi itu teman-teman Jamrut masih mengaudisi drummer-drummer yang lainnya juga. Cuman entah kenapa ya, saya dalam bermusik itu saya sih nggak. Nah, ini pelajaran banget nih Po. Pelajarannya adalah kita kalau punya keinginan, kalau belum waktunya, kita jangan terlalu menggebu-gebu. Jangan terlalu menggebu-gebu. Air rezeki mah boleh dibilang gini. Kita kejar lari, Po. Kalau rezeki itu kita kejar lari. Tidak dikejar? Tidak dikejar, nyamperkan. Tidak dikejar, nyamperkan. Nah, itu terjadi sama saya tuh beneran. Fakta, real gitu. Jadi maksudnya, untuk mengejar urusan dunia, kita jangan terlalu menggebu-gebu, ambisius gitu Po. Karena kan sekali lagi yang urusan hasil mah nepi atau henteu, menang atau henteu kan urusan Allah. Nah, tugas orang mah lebih berikhtiar. Nah, itu tugas orang mah hanya berikhtiar. Jadi saya ya itu tadi ikutan audisi ya hanya ikhtiar we. Nah, ikut. Di beberapa bulan setelah audisi itu, saya ada kabar dari Kang Ajis bahwa Jamrut mau membuat album, nah gitu kan, membuat album isinya 10 lagu. Nah lagi-lagi saya kan posisinya edisional Po. Benar. Ketika ada tawaran itu, tentu saya sambut dengan baik dan tujuannya adalah, wah semoga ini menjadi awal atau pintu gerbang saya untuk
punya penghasilan secara profesional gitu ta. Akhirnya ditawarin, nah ini kita mau bikin album nih, Ningrat. Gimana? Mau banyak uang, berarti satu lagu sekian. Jadi per lagu sekian. Per lagu, ya per lagu. Satu lagu sekian, 2 lagu sekian, atau sealbum sekian. Ya saya pilih sealbum. Sealbum. Kalau prosesnya kurang lebih. Tapi waktu itu almarhum ayah. Ayah. Oh, masih ayahnya? Masih ada, karena kan beliau Sandi Handoko masih mengisi di album Ningrat Surti Tejo. Jadi itu almarhum, almarhum. Iya sempat masuk rekaman, recording, mengisi lagu Surti Tejo, beliau 1 lagu. Jadi 10 lagu berikutnya, karena di album Ningrat itu 11, jadi 1 lagunya tuh Sandi Handoko, judulnya Surti Tejo. Iya. Sampai hari ini Surti Tejo yang main itu Sandi Handoko. Hanya di video klip saya yang main. Karena saat itu kondisinya sudah tidak ada. Sudah tidak ada waktu bikin video klip. Kalau bikin rekaman beliau masih ada. Pada saat proses mixing mastering, karena Pak Log sama Kang Ajisnya mixing mastering di 301 di Australia, beliau berdua ke sana. Nah, proses meninggal tuh saat itu, Po. Jadi pada saat rilis lagu sudah di mixing, sudah Sandi Handoko almarhum yang main, Surti Tejo, saya yang main menggerakkan lip syncnya video klip gitu. Guruna siapa sih guruna aja? Ente nyok di saya ilmu pembelajaran. Oh ya, guru yang kalau untuk urusan drum tentu tadi saya sudah bilang Kang Asep Kurniadi. Untuk bidang entertain dan gaya hidup musisi dan lain-lain, saya banyak berguru kepada Kang Dul Sumbang. Wes juara. Kang Dul ini juga banyak selain memotivasi saya sejak dulu, beliau banyak menularkan ilmu-ilmu baik tentang apa itu entertain, berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman dari walaupun tidak sengaja atau tidak sengaja didiskus, diomongin gitu nggak, dari ngobrol, dari obrolan orang mengakui bahwa Kang Dul itu adalah salah satu guru saya di entertainment. Nah, termasuk kita tidak punya salah satu obrolannya nih, punya. Jadi motivasi beliau tuh luar biasa. Salah satu obrolannya yang masih nempel sampai sekarang. Saat itu saya masih pakai motor bebek 70. Wah man, kayak orang mau kaget. Ayeuna kamu dia pakai motor bebek. Kayak isuk pageto, orang mau kaget mun maneh pakai Jaguar. Nah, itu tuh menjadi motivasi. Paham nggak Bu maksudnya? Paham. Artinya beliau memotivasi, ayeuna lu pakai motor bebek. Isuk kan geus berubah. Isuk orang mau kaget mun isuk maneh pakai Jaguar. Artinya lu tetap kejar punya mimpi di musik itu, di entertainment. Jadi besok lusa kalau ketemu pakai Jaguar, mobil Jaguar yang mahal itu, nggak kaget. Artinya itu nempel tuh sampai perjalanan saat itu, karir lagi berjalan sampai apa ya. Jadi kita punya motivasi yang tinggi untuk berbuat lebih baik gitu. Benar. Lebih bermanfaat, lebih baik. Nah itulah kenapa saya bilang Kang Dul guru saya salah satu motivator, dan beliau visioner, beliau luar biasa. Sampai hari ini juga menghasilkan karya-karya yang dulu biasa-biasa saja, tapi saat ini sedang viral. Dan waktu itu Kang Herman teh sempat tur oge sama Kang Dul. Sempat 2 kota, di Jogja sekali, di Tasik sekali. Di Tasik ikut, di Jogja ikut. Lagu saya masih ingat ya, bareng Mas Putut. Mas Putut. Saya Putut, Ju, dan kami sempat beberapa kali manggung, dan satu video klip judulnya Bong Abong. Bong Abong kajalma leutik dianggap lain jelema, itu luar biasa pun lagunya. Juara. Jadi mengisahkan lagu tentang rakyat kecil suka nggak dianggap. Benar. Oleh para elit. Para elit, dan dulu ada apa ya? Ini ada agak-agak ngeri-ngeri sedap juga soalnya. Tiba heula di janjian, unggal usik di wadulan, kamakmuran duka dituang ku saha. Tiba heula di bibita,
nu dibikeun ukur sesa keadilan duka ngaleos ka mana. Nah, tapi orang ngutip Jack anu dinu lagu Bong Abong ieu. Salah satunya waktu itu kan can booming karinding, tapi saya sudah mendengar di lagu di Bong Abong ya. Iya, di awal. Berarti juara Kang Dul geuna. Geula pas saat rame ieu karinding. Justru orang geus ngadang. Kang Dul udah main sejak kapan tahu itu? Saat can rame karinding waktu itu. Ya, itu sebelum populer karinding, Bu. Benar. Karinding itu rada aneh pang suara naon. Saat itu karinding disebut boleh dibilang alat musik aneh lah ya gitu. Namanya pun belum populer namanya karinding. Dan saya udah melihat di lagu Bong Abong itu, Bu, dimainkan si Abah almarhum ya. Di intro tuh bong 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 bong. Ini juara makanya kalau beliau mah mengenai orang waktu itu orang nggak pernah dengar gitu kan. Kali ini kan kade-kade lah ya karinding, ternyata dari musik pun geus juara gitu. Oh iya, karena beliau sekali lagi saya bilang visioner ya. Salah satu musisi Indonesia yang berasal dari Jawa Barat dan kebanggaan Jawa Barat yang visioner, Kang Dul. Sudah tidak diragukan lagi dari konsep musik, dari ide, dari lirik. Ya, baik yang berhubungan dengan sosial masyarakat atau kritis kepada siapapun lah ya. Lebih ke ngangkat daerah di Kang Dul TV. Dan ya tentu Kang Dul membawa brand sejak awal bahwa kita harus bangga menjadi orang Sunda. Itu dari dulu beliau sudah ditanamkan ya. Iya, kudu bangga jeung orang Sunda. Cik kamarana tuh orang Sunda teh. Nah, sekarang disambung lagi dengan alhamdulillah kita punya Pak KDM ya, yang sangat memperkuat dan bangga kita sebagai orang Sunda itu bisa berprestasi di bidang apapun gitu loh. Di bidang apapun ya kita konsen di bidang musik, orang Sunda harus bangga dengan karya-karyanya. Karya jeung budayanya. Dan itu harus terus dieksplor. Salah satu yang akan pernah habis, Bu, mengekspor budaya Sunda sampai kapanpun nggak pernah habis. Kalau nikel, tembaga, emas itu beak. Benar. Tapi budaya itu yang semakin kita eksplor nggak akan pernah habis. Idenya. Bahan orang nu riweuh kudu kumaha deui sih. Eta. Nah, Jack, setelah itu kan selanjutnya setelah menjadi edisional ya kan menjadi salah satu member deui ya. Oh ya. Salah satunya member di Jamrud kan. Ya. Nah, jadi sebelum menjadi member Jamrud itu ternyata Kang Herman ngobah perjalanannya bahkan di beberapa label geus terus gitu. Cuma mungkin alhamdulillahnya waktu itu ya kemasan Kang Herman berada di Jamrud meureun ke naik-naiknya. Betul. Orang bilang begitu dan saya rasakan juga betul. Boleh dibilang puncak karir lah, Bu. Puncak karir saya dimulai ketika ikut album Ningrat. Album keempat Jamrud. Saat itu pada saat rilis Sandi Handoko sudah tidak ada. Jadi kami meneruskan perjuangan beliau, perjuangan Sandi maksud saya, dan saya dipastikan sebagai member di album tersebut. Karena tapi pada saat masuk posisi album Ningrat saya edisional, Po. Ya, saya edisional. Nah, sejak lagu itu dapat perhatian besar dari masyarakat, betul. Lewat lagunya Ningrat, Kabari Aku, Surti Tejo, Pelangi di Matamu, Fuck Up, Ligaya, Bayward, Asal British. Nah, lagu-lagu tersebut alhamdulillah punya pangsa pasar yang sangat luas. Benar. Dan satu-satunya band rock Indonesia yang terjual jutaan kaset. Ya kalau orang penikmat musik ya, salah satunya waktu ente di Jamrud itu bukan mengurangi nilai kejamrutan aja, justru dengan almarhum bertambah deui gitu. Rasa orang memberikan nuansa nu tidak jauh di almarhum tapi nuansana emang punya sendiri gitu jadi. Ya. Almarhumnya waktu zaman Putri gitu kan. Putri Nekat. Terima kasih. Ya gitu kan, tapi pas ketika ente habis pun dengan nuansa yang berbeda tapi tidak mengurangi, malah bertambah kan dengan waktu itu bertambah aja rasa juara ke Jamrud gitu kan. Karena di sisi lain orangnya zaman almarhum tahu drumnya seperti apa gitu. Ketika ente masuk OG, ya itulah kenapa
lamun orang masih jagoana masih belum tergantikan. Secara saya pribadi gitu kan melihat posisi Kang Herman di Jamrut. Nah setelah tidak di Jamrut, anu terhangat ya ayeuna di band mana gitu? Yang terhangat 2024 saya dikabarin dan dihubungi Kang Iram. Kang Iram ini salah satu pencipta lagu yang banyak juga melahirkan hit-hit single, bahkan berbagai genre. Beliau sejak awal dengan Kang Ovi bareng di grup band UCamp. Ya, UCamp ini boleh dibilang sebuah band besar di tahun 90. Band legend oge lah nya. Legend. Sejak 80-an beliau sudah ada UCamp. 84 ke sini sudah ada UCamp po. Dan orang can jadi nanaon kan. Can. Masih kan rasa. Dan album pertama UCamp itu tahun 93 pada saat saya mortir coba. Benar. Edun. Tapi ini udah di label sudah di label apa namanya major label po. Ya, di major label tahun 93. Saya masih underground. Kusaku Edun. Rocker. Nah, di tahun 2024 Kang Iram kontak saya, telepon saya. Man, ini ada UCamp ada tawaran manggung ya. Saat itu ada tawaran manggung, nama konsep acaranya Rock Legend. Nah, dari Rock Legend itu karena tadinya mau ngajak Kang Sandi memang sedang tidak bisa dan ada pas band juga manggung. Kontak saya, ayo kita minta bantu dulu lah ya, minta bantu dulu sebagai additional di UCamp 2024 bulan September. Nah, ya akhirnya kita manggung tuh acaranya Rock Legend. Nah, dari hasil Rock Legend itu po, itu luar biasa di luar dugaan. Si video konser Rock Legend-nya UCamp itu ditonton lebih dari 100.000 penonton. 100.000 penonton di YouTube. Boleh cek. Boleh cek. Nah, sementara band-band lain yang tampil di Rock Legend itu ada 40, ada yang 50, 15.000 dan sebagainya. Nah, UCamp lebih dari 100.000 penonton. Atas dasar itu juga Kang Iram, Kang Ovi, Kang Rudi almarhum saat itu masih ada mengajak kembali untuk saya bergabung sebagai member dan untuk mempopulerkan kembali lagu-lagu dulu dalam bentuk recycle Bu. Jadi dalam bentuk direkam ulang ya. Dan bisa didengarkan di mana itu? Sudah bisa didengarkan di Spotify. Dan judul lagunya yang sudah kita upload, yang sudah kita rilis baru 2, Ingin Seperti Dulu sama Bersamamu. Nah, jadi 2 lagu ini sudah bisa teman-teman dengar di Spotify dan di platform-platform musik lain. Judulnya Ingin Seperti Dulu dan Bersamamu. Di bulan Ramadan kemarin kami kehilangan satu member UCamp, vokalis kita Kang Rudi Karamoy meninggalkan kita semua. Dan dari setelah Kang Rudi meninggalkan kita, next insya Allah UCamp tetap ada. Akan tetap ada dan UCamp dipastikan tidak akan mengganti vokalis Bu. UCamp tidak akan mengganti vokalis dan kita akan merubah konsep bekerja sama dengan berbagai vokalis dalam bentuk featuring. Jadi kita sangat memungkinkan bisa kolaborasi dengan siapapun vokalisnya. Jadi kami pastikan UCamp tetap vokalis ya Kang Rudi ya. Terakhir itu dulu obrolan dengan Kang Herman salah satu itu bocoran terbaru dan tunggu single baru. Juara tuh. Tunggu single baru dengan salah satu vokalis yang top juga. Saya belum bisa sebutkan namanya karena belum tag vokal. Sekedar tag vokal dengan vokalis yang pasti jauh lebih muda dari kita dan itu rocker dan grup bandnya sempat naik, sempat viral. Juara. Tunggu single berikutnya UCamp di 2025. Mantap. Nah dulu mungkin dari perjalanan atau obrolan karirnya dulu ya mungkin bisa mengambil hikmahnya, bisa menjadi bahan inspirasi. Ya, amin. Itu sih tujuan orang ngobrol ngareng gitu. Jadi sesuatu yang diobrolkan teh sing aya manfaatna. Amin. Itu. Semoga ada manfaatnya untuk siapapun ya yang menonton tayangan ini. Dan jangan lupa terima kasih juga yang sudah
support, bentuknya like, subscribe atau komen, Benar. atau memberi bintang, memberi bulan, memberi langit. Benar. Supaya orang bisa silaturahmi terus ya. Siap. Bisa Siap. silaturahmi. Terima kasih banyak supportnya, dorongannya, dan jangan sungkan-sungkan kalau mau kasih bintang kasih aja lah. Nggak awurkeun we. Tong asa gitu. Asa. Terima kasih karena eksistensi itu dari semua kita ini kan collab nih Po. Ya, Collab ya. Jadi obrolan. mari kita collab. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan kedepannya aya obrolan naon deui ya di obrolan Ngaler Ngidul. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya di Hatur Ngaler nuhun. Ngidul.